Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat nggih? Mari belajar lagi. Sebelum belajar kita siapkan bukunya terlebih dahulu. Nah, setelah disiapkan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak bisa buka bukunya halaman 145 tentang tema 4, subtema 3, keluarga besarku. Sebelum kita belajar ke keluarga besar, kita ingat dulu apa keluarga inti. Anak-anak masih ingat apa keluarga inti? Ya, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri atas keluarga inti bersama dengan sanak saudara yang di dalamnya ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Saudara laki-laki orang tua kita disebut paman. Saudara perempuan orang tua kita disebut bibi. Anak dari paman atau bibi disebut sepupu. Setiap daerah di Indonesia memiliki panggilan anggota keluarga yang berbeda-beda. Panggilan lain untuk kakek antara lain. Di Sumatera Barat mereka memanggil kakek dengan sebutan ayah nek. Terus di Sumatera Utara mereka memanggil opung. Di Jawa Barat mereka memanggil aki. Di Jawa Tengah mereka memanggil eyang. Di Jakarta mereka memanggil engkong. Bagaimana panggilan kakek di daerahmu? Adakah panggilan lain untuk anggota keluargamu? Sekarang memperkenalkan keluarga besar. Setiap orang biasanya memiliki keluarga besar. Keluarga besar biasanya berkumpul saat ada acara keluarga atau hari raya setiap hari Lebaran. Di sini ada keluarga besar Fitri yang berkumpul di kampung halamannya saat hari Lebaran. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri, dibantu dengan orang tua. Selanjutnya, penggunaan kosakata, perkenalan, dan ungkapan dalam kalimat. Sebutan paman dan bibi ada bermacam-macam. Nah, di sini ada percakapan. Ada percakapan yang memperkenalkan paman dan bibinya. Ya. Halo teman-teman, ini Maman dan Ua aku. Nah, Komang mengenalkan paman dan bibinya dari suku Bali. Terus ada lagi Togar yang memperkenalkan. Halo teman-teman, ini Amang tua dan Inang tua aku. Itu dari suku Batak. Lanjut, untuk kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Saat keluarga besar berkumpul, semua saling menanyakan kabar. Berbicaralah dengan santun kepada keluarga besarmu. Ucapkan kata-kata dengan jelas. Jika orang lain sedang bercerita, dengarkan dengan baik. Berbicaralah setelah orang lain selesai berbicara. Nah, dari situ tadi anak-anak sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, kita lanjut ke muatan PPKN. Kedudukan anggota keluarga di rumah.
Keluarga besar juga memiliki silsilah. Silsilah adalah bagan yang berisi asal-usul keluarga. Silsilah keluarga memudahkan melihat hubungan antar keluarga besar. Silsilah keluarga dimulai dari yang paling tua. Berikut contoh silsilah keluarga Komang. Ya, di situ ada kakek dan nenek Komang, yaitu kakek Wayan dan nenek Kadek. Nah, kakek Wayan dan nenek Kadek itu menikah. Mereka mempunyai 2 anak, yaitu Ibu Nyoman dan Paman Gede. Ibu Nyoman menikah dengan Ayah Rudi, mempunyai 2 anak yaitu Komang dan adik Bima namanya. Terus Paman Gede menikah dengan Bibi Lina, mempunyai sepupu yang bernama Sinta. Nah, jadi Sinta ini sepupu dari Komang dan Bima. Anak-anak sudah paham? Melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga di rumah. Tidak semua keluarga besar sering berkumpul. Hal ini karena tempat tinggal keluarga besar biasanya berjauhan. Anggota keluarga juga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Agar lebih mengenal keluarga besarmu, carilah informasinya dengan bertanya orang tuamu atau bertanya kakek dan nenekmu. Pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama keluarga besar. Misalnya, melakukan ibadah bersama keluarga besar. Anak-anak bisa lihat pada gambar. Di sini ada gambar keluarga Dedi beribadah di masjid bersama keluarga. Terus keluarga Jonas beribadah di gereja bersama keluarga. Nah, Dedi di sini berarti beragama apa anak-anak? Iya, Dedi beragama Islam. Terus sedangkan Jonas beragama Kristen karena dia beribadahnya di gereja. Nah, sekarang kita belajar ke matematika. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kamu juga bisa mengukur panjang benda. Perhatikan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh berikut. Di situ 1 hasta. Hasta yaitu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Terus ada 1 jengkal. Nah, jengkal itu yaitu ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan ke tangan yang direntangkan. Terus ada 1 depa. Depa ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Terus ada telapak kaki. Itu ukuran dari telapak kaki seseorang. Ada lagi 1 langkah. Ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Satuan panjang di atas termasuk satuan tidak baku. Hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda-beda. Ayo coba perhatikan contoh pengukuran berikut. Nah, itu panjang buku adalah 2 jengkal. Panjang papan adalah 6 telapak kaki.
Selanjutnya kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Kamu sudah belajar cara mengukur panjang dengan anggota tubuhmu. Nah, sekarang kita akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Contohnya di situ ada buah semangka dan buah pisang. Jadi semangka lebih berat dari pisang. Terus ada lagi buah pisang dengan buah stroberi. Jadi pisang lebih berat dari stroberi. Berat benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku dapat menggunakan benda lain yang lebih ringan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada 1 semangka dan 7 jeruk. Jadi berat 1 buah semangka sama dengan berat 7 jeruk. Nah, dari sini anak-anak sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan. Membandingkan tinggi atau panjang benda. Membandingkan panjang atau tinggi benda dapat dilakukan secara langsung. Caranya dengan mendekatkan kedua benda tersebut. Nah, Kak, perhatikan contoh berikut. Di situ ada kuas, pensil, krayon, paku. Kuas lebih panjang dari pensil. Paku lebih pendek dari pensil. Paku lebih pendek dari krayon. Kuas adalah benda paling panjang. Paku adalah benda paling pendek. Kita akan lanjutkan ke muatan SBDB. Ciri-ciri gambar sebagai karya ekspresi 2 dimensi. Dengan senang menggambar, kamu dapat mengungkapkan perasaan melalui gambar. Menggambar sesuai keinginan dan perasaan disebut menggambar ekspresi. Saat mengunjungi saudara, kamu bisa membawa kertas dan alat gambar. Ketika melihat pemandangan yang indah, kamu bisa langsung menggambarnya. Kamu juga bisa menggambar anggota keluargamu. Nah, di bawah ini gambar ekspresi. Alat dan bahan membuat gambar eksperimen. Berikut contoh alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar eksperimen. Antara lain ada buku gambar, ada krayon, ada pensil, ada penghapus, dan ada pensil warna. Nah, anak-anak sudah paham apa yang diterangkan Usnovi tadi? Kalau sudah paham, untuk anak-anak tugasnya yang pertama yaitu latihan soal-soal yang ada di buku, pena. Ya, anak-anak bisa kerjakan langsung di situ, tidak harus dikumpulkan. Yang kedua, menggambarkan silsilah keluargamu dan mengerjakan soal PH3 halaman 165 sampai 166. Yang kedua ini nanti dikumpulkan tugasnya. Kalau untuk yang ke-1 cuma untuk latihan, jadi langsung dikerjakan di situ. Yang kedua dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Demikian tadi materi yang diberikan Usnovi. Pesan Usnovi, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya dan hafalannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.